Saya harap pertemuan ini kalian juga sudah bergabung di ELOK ya. Nama course-nya Dasar Gizi Olahraga dengan passwordnya Salam Olahraga. Oke. Untuk antropometri, kita akan split menjadi 2 pertemuan. Pertemuan yang pertama terkait dengan komposisi tubuh dan gender difference. Sedangkan nanti pertemuan ketiga, ya, artinya berarti pertemuan antropometri yang kedua, itu berkaitan dengan antropometri dan somatotype, gitu ya. Nah, baik, terkait gender difference in athlete performance ini sendiri, nanti kita akan mengulas ke dalam 4 subbab. Yang pertama, komposisi tubuh, perbedaannya seperti apa di antara laki-laki dan perempuan, kemudian fungsi kardiovaskular dan respirasi, fungsi endokrin, dan fungsi muskuloskeletal itu sendiri. Dasar dari perbedaan gender inilah nanti yang menjadi pertimbangan kelas atau kelas pertandingan ya di setiap cabang olahraga yang ada gitu ya. Jadi nanti kita akan tahu oh ternyata dasarnya seperti ini sehingga ada di beberapa cabang olahraga hanya dimainkan oleh perempuan saja atau dimainkan laki-laki saja atau keduanya tetapi ternyata standarnya itu berbeda dan seterusnya ya. Jadi tujuan dari memahami materi pertemuan hari ini adalah mengetahui perbedaan performa berdasarkan gender atlet itu sendiri. Ya, oke. Yang pertama kita ke komposisi tubuh ya. Oke, kalau kita bicara tentang komposisi tubuh berarti kita tidak boleh melepaskan atau menghilangkan komponen tubuh secara menyeluruh, gitu kan? Di mana komponen tubuh secara menyeluruh itu ada yang kita lihat melalui aspek molekular, gitu ya. Ada yang sel di tingkat sel, ada di jaringan tisu adipos dan keseluruhan dari tubuh komponen tubuh kita. Ya, kalau di level molekuler nanti kita bisa melihat total body water, intracellular water, kemudian total atau regional fat mass, fat free mass, bone mass itu ada bisa dilihat secara molekuler. Dan secara seluler kita bisa melihat juga body cell mass kita. Dan di jaringan adipose tisu itu ada skeletal muscle, subcutaneous adipose tissue, visceral adipose tissue, gitu ya. Dan untuk keseluruhan tubuh kita bisa lihat body mass itu sendiri, kemudian trunk skin fold, kemudian trunk circumference ataupun limb-nya, kemudian angle sudut-sudut persendian ya, sama vektor bioimpedance analysis. Jadi ini yang sebenarnya bisa dipotret dari komponen tubuh kita. Dan ternyata dari komponen-komponen ini sangat erat kaitannya dengan performa atlet itu sendiri. Tetapi dengan komponen itu sendiri ternyata ada kerentanan-kerentanan untuk terjadinya injury atau cedera. Ya. Dan adanya cedera kemudian mempengaruhi performance ini sendiri juga tentunya dipengaruhi oleh kesehatan atlet secara keseluruhan. Nah, maka dari komponen tubuh yang bagus itu akan mengurangi risiko cedera dan tentunya ataupun mengontrol risiko cedera karena ada beberapa komposisi tubuh yang memang as it is itu ada di gender tertentu dan risiko cederanya akan cukup tinggi kalau dipaksakan main di situ gitu ya. Tapi dengan mengetahui itu kita bisa mengendalikan supaya performanya tetap dapat atau mengontrol standar performanya. Yang kedua, athletic health artinya kesehatan secara menyeluruh ya. Jadi mulai dari fungsi endokrin, kemudian level dari persen lemak tubuhnya dan kesehatan tulangnya itu juga ternyata mempengaruhi performance. Nah, tentunya Ibu sudah singgung beberapa kali ya, performance sendiri itu indikatornya dipengaruhi oleh gizi, genetik, psikologi, fisiologi artinya di sini latihannya, bagaimana proses latihannya dan seterusnya. Ya, nah dan ini tetap menjadi salah satu hal yang concern untuk terus dikaji yang berkaitan dengan performa atlet.
Nah, berkaitan dengan hal tersebut, tadi banyak sekali hal-hal yang ternyata erat kaitannya dengan komponen tubuh kita. Oleh karena itu, pengkajian-pengkajian komposisi tubuh baik di laki-laki maupun perempuan tentunya akan menjadi satu eh, pengaruh ya, pengaruh terhadap sebuah performance itu sendiri. Belum lagi nanti ketika kita menghadapi atlet di usia pubertas, ya akan ada banyak sekali perubahan-perubahan komposisi tubuh. Kemudian bagaimana komposisi lemak perempuan akan secara alamiah menjadi lebih banyak dengan adanya estrogen. Kemudian bagaimana komposisi otot laki-laki juga akan lebih banyak dipengaruhi karena adanya testosteron. Dan tentunya dengan testosteron yang ada, komposisi otot yang lebih besar, otomatis total body water laki-laki akan lebih banyak dibanding perempuan. Gitu ya. Jadi ini secara keseluruhan yang mengatakan ada perbedaan di laki-laki dan perempuan. Nah, selain hal tersebut, kita juga tahu tadi sudah secara umum kami sampaikan bahwa otot laki-laki lebih besar daripada perempuan, lemak perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Dan kalau kita lihat pada distribusinya ya, pada lemak yang lebih banyak tadi di perempuan ya, itu kan 24% ya, dan ototnya 61% maksimal gitu ya. Ini normalnya tuh sekian. Jadi kalau kita punya atlet dengan rentang perempuan dengan rentang di atas 50 itu sebenarnya udah bagus sekali untuk kondisi komposisi tubuhnya. Nah, kita lihat di sini persebarannya untuk perempuan itu ya menyebarnya ada di, kalau dari bagian depan itu ada di daerah dada, lengan bagian dalam, kemudian perut dan paha. Sedangkan kalau kita lihat dari bagian belakang, ternyata perlemakan juga terjadi di area leher, kemudian di area pantat ya, pantat itu cukup besar. Jadi memang distribusi dari lemak kita ada di situ. Lain halnya dengan laki-laki, meskipun fatnya dia lebih rendah daripada laki-laki, hampir 50% ya, dia 12, tapi ototnya bisa sampai 72, dengan asumsi komposisi tubuh apabila berat badan masing-masing elit atlet 68 kilo ya ini, itu persebarannya berbeda. Kalau laki-laki gemuk itu atau ototnya, lemaknya itu tersebarnya di area perut, ya di bagian depan kita lihat area perut dan paha bagian luar, gitu ya, bagian luar. Kalau kalau perempuan di whole paha ya, di semua paha. Kalau laki-laki di paha bagian luar. Sedangkan kalau nampak dari belakang masih di area perut dan di bagian pantat. Jadi memang tidak semerata perempuan, ya tidak semerata perempuan titik-titik persebaran lemaknya. Oke, nah kemudian penumpukan lemak sehingga akan menjadi berbeda kalau kita lihat secara perawakan ya. Jadi kalau laki-laki lebih ke apple shape gitu ya. Jadi more weight-nya itu di area pinggang, perut, lingkar perut gitu ya. Tapi kalau perempuan itu ada dua tipe gitu. Ada yang tipenya apple shape, jadi hampir mirip dengan laki-laki. Ada yang pear shape, jadi weight-nya itu below waist, jadi yang ada di paha, pantat dan sekitarnya. Nah ini, jadi akhirnya nanti kalian bisa melihat, oh iya ya ternyata memang perempuan itu ada yang bentuknya itu pear shape, ada yang apple shape gitu ya. Nah, rata-rata semua laki-laki adalah apple shape gitu ya. Nah, dengan persebaran lemak dan penumpukan lemak yang cukup berbeda antara laki-laki dan perempuan ini, tentunya juga dipengaruhi oleh komponen-komponen yang ada di dalam tubuh ya. Karena different type of body composition model, contoh di sini memang kalau ini tergantung alatnya sih ya. Alat yang kita pakai untuk mengukur tuh bisa memotret seperti apa. Kalau yang timbangan berat badan saja berarti only one compartment gitu ya. Tapi kemudian timbangannya lebih advance, kita bisa melihat fat mass dan fat free mass gitu ya. Berarti itu two compartment gitu. Kemudian lebih bagus lagi nih alat-alat untuk melihatnya, kita bisa lihat three compartment, berarti ada fat mass, fat free mass ditambah
mineral content. Nah, sampai yang kita bisa lihat multi compartment model. Biasanya semakin apa namanya kompartemennya semakin banyak, maka alatnya juga biasanya semakin canggih, semakin detail dan semakin mahal, gitu ya. Sekarang yang alat-alat sampai ke total body water, fat total body water, metabolic tissue dan mineral ini termasuk yang kompartemen 4C ini termasuk yang cukup mahal, apalagi yang ada mineral kontennya. Oke, baik. Kemudian kita lanjutkan lagi. Lalu bagaimana untuk mengukur body komposisi? Ya, sebenarnya ada banyak pendekatan. Ya, kalian juga sudah dikenalkan di PSG. Ini sekedar untuk mengulang kembali beberapa metode supaya nanti bisa menghubungkan dengan mudah dalam aplikasinya di atlet. Ya, ada antropometri dengan skin fold assessment misalkan, ya kan? Nah, besok di somatotype skin fold assessment akan kami ulas lagi antropometri ini, tapi tujuannya itu untuk memotret skin somatotype. Jadi biasanya kan kalian skin fold untuk melihat menghitung ya fat free mass-nya misalkan ya kan. Nah, kalau ini tidak kita buat advance lagi untuk melihat apa namanya somatotype-nya. Nah, yang gold standar memang dengan radiografi. Ya, jadi semakin mahal tadi memang kita bisa melihat komposisi tubuh menjadi lebih kompleks ya. Ada yang computer tomografi, ada MRI, ada DEXA. Ya. Yang metabolik juga ada kreatinin, 3-metilhistidine itu juga bisa untuk melihat body komposisi dan yang paling sering kita pakai adalah yang BIA ya, bioelectrical impedance analysis. Nah, ini salah satu cara yang sering kita pakai, metode yang kita pakai dengan mengukur BIA. Nah, sebenarnya body composition ini dalam analisis olahraga dengan menggunakan, misalkan kita pakai yang paling canggih ya, dual energy X-ray absorptiometry atau DEXA tadi, itu apa namanya caranya sebenarnya untuk melihat 3 komponen kompartemen ya, ada lean mass, fat mass, dan bone mass. How it works, jadi bagaimana DEXA ini bekerja, tentunya dia meminta atlet untuk rebahan, ya sama seperti kalau kita lagi di hospital itu di X-ray gitu ya, di X-ray. Kemudian nanti kita bisa tahu regional fat mass, lean mass, and bone mineral content, ya, based on how much energy from the X-ray beam is absorbed. Nah, memang survei dari apa namanya variati kesehatan yang dilaporkan dengan menggunakan INDI ya memang cukup bagus ya dan apa dibandingkan dengan berbagai pengukuran lain itu kan ini gold standar kan mahal ya dibandingkan dengan yang ISAK yang besok Ibu akan ajarkan, kemudian scan fold yang lain, DEXA, BA, kemudian hydrostatic weighing, HDP itu memang ternyata apa yang dekat ya, yang dekat dengan pemeriksaan DEXA ini adalah yang mengukur antropometri ataupun skin fold sesuai dengan standar internasional. Itu hampir 50% gitu ya. Jadi ini yang sering dipakai untuk apa pendekatan metode ya selain menggunakan DEXA yang memang itu gold standarnya. Ya memang ada kelebihan dan kekurangannya ya. Jelas apa dengan DEXA itu cocok untuk semua atlet, cepat juga ya. Dan informasi yang kita dapatkan untuk session body-nya juga lebih banyak ya kan. Dan sebenarnya radiasinya apa namanya nggak tinggi, jadi aman-aman saja dan tidak invasif dan high validity and reliability. Tapi ya tentunya dengan alat semahal itu pasti ekspensif dan dia tidak portable, tidak bisa kita bawa-bawa ke lapangan, atlet ataupun klien harus dibawa ke satu laboratorium setting ya. Kemudian yang mengoperasikan alat juga harus dilatih dengan baik, ya kan? Dan intinya memang ini settingnya yang akan apa ya menambah
ya, biaya yang cukup mahal untuk melakukan DEXA ini. Nah, sehingga banyak akhirnya yang mengembangkan berbagai alternatif untuk bisa mencari solusi supaya jangan DEXA saja untuk kepentingan praktisnya. Nah, ini ternyata sudah banyak yang dikembangkan. Ada yang berbasis smartphone, BIA, ya, untuk daily obesity management itu juga sudah pernah dikembangkan. Bahkan Ibu juga pernah membandingkan berbagai alat yang ada di Indonesia, contoh InBody, kemudian Tanita dengan BIA yang kita punya, yaitu Omron, ternyata hasilnya nggak jauh berbeda. Hasilnya nggak jauh berbeda. Artinya BIA yang segitu dari yang sangat mahal sampai dengan yang BIA yang kita punya itu ternyata sama. Bedanya hanya BIA yang Tanita maupun InBody itu bisa merekam data banyak gitu ya, otomatis merekam data dan bisa kita ekstrak datanya. Kalau yang Omron, yang digital yang kita punya, itu kan memang tidak bisa merekam, artinya kita harus mandiri mencatat hasil dari pemeriksaan itu, gitu ya. Jadi bedanya di situ aja. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi kardiovaskuler dan respirasi. Ya tadi kita di komposisi tubuh sudah, kita masuk ke bagian 2 yaitu kardiovaskuler dan respirasi. Nah, di bagian ini sebenarnya kita akan melihat secara anatomi dulu gitu ya. Anatominya bahwa memang jantung laki-laki itu memang lebih besar daripada jantung perempuan gitu ya. Karena besarnya ukuran jantung ini, otomatis kemampuan untuk mengirim darah ke seluruh tubuh juga menjadi lebih besar. Ya, karena jumlah darah yang dikirim ke seluruh tubuh itu lebih besar, otomatis HB-nya juga akan lebih tinggi dari perempuan. Karena apa? Karena darah itu salah satu unsur di dalam darah itu adalah hemoglobin itu sendiri. Maka karena banyak yang beredar, otomatis HB-nya juga meningkat. Dan ini berlaku juga dengan kemampuan VO2 max-nya. Gitu ya, VO2 max-nya. Darah yang mengandung oksigen yang banyak diedarkan ke seluruh tubuh karena besarnya ukuran jantung membuat nilai VO2 max pada laki-laki lebih tinggi 5-25% dibanding perempuan. Nah, otomatis dengan keuntungan adanya HB yang cukup tinggi, VO2 max yang cukup tinggi, performance laki-laki pada olahraga endurance itu memang lebih tinggi daripada perempuan. Nah, dari sinilah akhirnya muncul bahwa misalkan maraton itu kalau laki-laki misal nih ya bisa sampai 20 kilo gitu ya. Sedangkan kalau perempuan hanya 10 kilo. Nah, ini sebenarnya dasarnya di sini. Memang secara anatomi kemampuan jantung itu berbeda karena ukurannya aja sudah berbeda. Nah, sehingga mau nggak mau di perempuan ini tentunya VO2 max-nya atau cardiac output-nya 30% lebih rendah dibanding laki-laki. Nah, makanya tadi nggak bisa dia dipaksa di lari yang sama. Laki-laki diprogram di 20 kilo misalkan. Perempuan nggak bisa diprogram 20 kilo, nanti jantung dia nggak akan mampu gitu lah. Sehingga biasanya di perempuan diturunkan menjadi 15 kilo mungkin ataupun 10 kilo. Nah, ada outlier perempuan-perempuan yang merasa dia mampu berkompetisi di laki-laki. Saya pernah ketemu dia marathoners merasa mampu berkompetisi di laki-laki. Nah, sebenarnya bukan karena dia mampu berkompetisi di laki-laki, mungkin di kelompok laki-lakinya itu tidak ada yang maksimal gitu. Jadi semangat latihannya itu tidak sebesar si perempuan ini gitu. Kalau misalkan dia ditandingkan dengan orang-orang yang dengan potensi yang sama, usia yang sama, tapi dengan kemampuan ininya lebih, dia pasti kalah gitu. Jadi kemungkinan dia bolehlah perempuan merasa seperti itu, tapi sebenarnya bukan karena perempuannya yang mampu berkompetisi di laki-laki, laki-lakinya yang
tidak maksimum ininya potensi yang dia ada yang dikembangkan di dalam dirinya, gitu ya. Kemudian di paru-parunya ya ternyata memang lebih kecil ya. Jadi tidak hanya jantungnya yang lebih kecil, ternyata paru-paru perempuan juga lebih kecil sehingga small lung ini otomatis untuk proses respiratory fluidnya juga akan berpengaruh ya. Dan tentunya expiratory flow limitation and high work of breathing. Jadi kalau lagi pekerjaan yang cukup berat, otomatis beban kerja paru-parunya menjadi lebih besar. Gitu. Sehingga inilah kenapa ada perbedaan di antara laki-laki dan perempuan, sehingga target performanya pun juga akan berbeda. Nah, ini sebuah ilustrasi di mana membandingkan distribusi of LV, left ventricular cavity dimension, jadi ukuran dari jantung ya di 600 female dan 957 male atlet, elite atlet gitu ya. Dan di sini diketahui memang yang paling besar itu 47% itu ada di laki-laki ya, dan di kelompok median ya, tengah ya, min sampai ke paling tinggi itu tuh 47% laki-laki. Ada yang outlier tadi ya yang saya bilang ada 8% perempuan. Jadi ini yang outlier. Kemudian yang kita pakai yang di 75% ya persentilnya ya, yang paling atas itu 24% laki-laki, 1% perempuan. Jadi yang outliernya lagi-lagi ada memang di antara mereka, tapi cuma 1% gitu. Jadi memang ada outlier perempuan gitu ya. Tapi kalau bicara rata-rata terbesar memang laki-laki yang memiliki LV capacity dimension yang lebih besar dibanding perempuan. Oke. Nah, kemudian di sini juga dilihat wall thickness-nya. Jadi wall thickness di jantungnya di dua kelompok ini ya itu ternyata juga di kelompok laki-laki ya dan perempuan itu cukup signifikan ya perbedaannya. Ya, rata-rata memang di angka 7, 8, 9, 10, 11, 12, tetapi kalau kita lihat di sini laki-laki memang sangat unggul ya, sangat unggul sekali, banyak yang ketebalannya cukup dominan sampai di 12, tetap didominasi oleh laki-laki. Nah, apa sih maksud dari wall thickness ini? Sebenarnya kalau kita melihat ya sebelum ke sana sebelum ke sana. Kalau kita sebelum ke lewat slide ya, kalau kita melihat bahwa ada istilahnya itu di sini ada enggak ya? Oh enggak ada, berarti saya jelaskan. Nah, ini dia. Ada istilahnya tuh Athlete's Paradox gitu ya. Jadi ketebalan otot jantung itu kalau dilihat pada orang normal, jadi dia bukan atlet, itu kan indikasi terjadinya penyakit jantung, ya kan? Ya kan, terjadinya penyakit jantung. Tetapi pada atlet, ketebalan otot jantung itu tidak bisa dijadikan indikator adanya masalah kesehatan jantung gitu. Karena memang di sana dikatakan bahwa atlet yang terlatih ya memang lebih tinggi ya, lebih tinggi simpatetik activity-nya, dan aktivitas yang tinggi inilah yang membuat si otot itu menjadi lebih besar gitu. Nah, sehingga kadang pemeriksaan yang sama tapi kita nggak bisa mengklaim bahwa si atlet ini memiliki masalah dengan jantung gitu. Oke, ya, jadi ini maksudnya itu. Jadi memang ya mau nggak mau program latihan itu akan membuat jantung dia menjadi lebih sehat, otot-ototnya menjadi lebih kuat dan membesar ya, karena memang program latihannya. Tapi kalau kita nggak pernah latihan, membesarnya itu bukan ototnya, tapi tumpukan lemak biasanya di kita.
Jadi tumpukan lemak yang membungkus jantung itulah yang membuat jantung itu membesar. Bedanya di situ ya, bedanya antara jantungnya atlet dengan yang terlatih dengan jantungnya orang pada umumnya dengan hasil pemeriksaan yang indikasinya kok sama pembesaran otot jantung gitu ya, pembesaran volume jantung gitu, tapi maknanya berbeda gitu ya. Itu ada istilahnya atlet paradoks di sana. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi endokrin. Nah, fungsi endokrin ini kita akan bicara mengenai seks hormon. Tadi di awal Ibu sudah sebutkan bahwa eh, salah satu yang mempengaruhi otot itu ya, dan lemak ada estrogen dan testosteron, dan itu memang seks hormon gitu ya, di mana production-nya itu di laki-laki meningkat di usia 20 ya, perempuan itu di 35, tapi nanti juga semua akan declining ya, testosteron juga akan turun, estrogen juga akan turun. Kalau perempuan akan masuk ke usia menopause. Nah, sebenarnya kalau dari grafik seperti inilah yang menunjukkan bahwa kenapa perempuan di atas usia 40 tahun kalau hamil itu rentan, karena memang estrogennya dia sudah turun. Estrogen turun ini kan berarti akan mempengaruhi kualitas sel telur juga. Tapi bukan berarti apa namanya, kita nggak percaya peran Tuhan ya. Kita tetap percaya bahwa mukjizat atau keajaiban itu akan selalu ada. Tetapi kalau kita bicara dengan kacamata sex hormone production itu seperti itu. Kemudian juga laki-laki memang masih bisa mereka itu membuahi gitu ya, membuahi sel telur itu masih bisa gitu. Tapi mau nggak mau kualitasnya juga akan menurun ya, sel telurnya itu seiring dengan menurunnya fungsi dari hormon testosteron itu ya. Memang decliningnya testosteron itu tidak setajam estrogen ya. Estrogen itu bisa langsung set gitu. Perempuan di usia 40 tahun ke atas pasti akan mengalami problem dengan berat badan karena perubahan hormon estrogen ini ya. Dan laki-laki ya sampai 60 tahun pun masih bisa membuahi gitu ya, apa namanya, sel telur. Cuman lagi-lagi harus dimengerti kualitasnya juga akan menurun. Nah, laki-laki itu puncak terbaiknya seks hormonnya memang di usia 25 tahun gitu ya. Maka kalau Nabi itu menikah 25 tahun sebenarnya alasan biologisnya adalah itulah seks hormon terbaik pada laki-laki di usia 25 tahun gitu. Ya. Oke, nah ini memang dua seks hormon inilah yang akan mempengaruhi kondisi performa pada laki-laki maupun perempuan. Nah, ini sebagai contoh hormon level di female dan male atlet gimnas ya. Ini kalau kita lihat kita melihat tiga, ada estradiol, testosteron, dan IGF-1. Di sana terlihat pada perempuan prapubertas sampai pubertas itu naiknya luar biasa besar ya, estradiolnya 17 ke 23, 28 ke 36, bahkan IGF-nya 347 ke 4229. Nah, yang laki-laki juga demikian ya, dari 9 ke 14, 26 ke, yang testosteronnya luar biasa pesat sekali dari 26 ke 145, dan IGF-1-nya dari 197 sampai 338. Jadi memang yang signifikan sekali hormon level itu perubahannya ada di laki-laki terkait dengan testosteron di prapubertal dan pubertalnya termasuk IGF-1-nya. Nah, si IGF-1 ini kan insulin growth factor ya, dan ini erat kaitannya dengan pertumbuhan tinggi badan, pembentukan otot, dan seterusnya. Ya, kenapa anak-anak di umur pubertas itu kok kalau bahas orang Jawa itu badogi ya, badogi, atau mungkin nafsu makannya lagi besar-besarnya, itu sebenarnya pengaruh dari IGF-1. Jadi
insulinnya sangat sensitif sekali sehingga dia lapar terus sehingga ketika anak-anak SMP, SMA itu kan nafsu makannya tinggi, makannya banyak, itu sebenarnya berhubungan dengan ini. Tapi bukan berarti itu salah, justru betul ya, karena nanti menunjang pertumbuhan dia. Nah, di sisi lain juga kita melihat persebaran body fat-nya dan kita melihat leptinnya, ya. Serum leptin di sini level dari leptin dan versus percentage of body fat yang kita lihat dengan BIA. Ini kita lihat A ini grafiknya perempuan dan yang B adalah grafiknya laki-laki. Terlihat bahwa yang bulat ya, yang bulat-bulat putih itu healthy normal non-gymnast, children and adolescent between 5 sampai 6 tahun. Kemudian yang kotak-kotak gelap itu yang elite gymnast ya. Dan ini kita lihat dengan solid line regression line of control group gitu. Nah, kalau kita lihat di sini memang body fat pada gymnast itu rendah ya, persebarannya dia ada di bawah 20 untuk yang perempuan, sedangkan yang laki-laki ada di bawah 18. Nah, pada populasi umum itu menyebar ya dari bahkan sampai di 40%, kalau yang laki-laki sampai di 30%. Jadi memang perbedaan posisi ya dari orang-orang yang secara langsung serum leptinnya yang tinggi itu juga berhubungan dengan lemak yang tinggi juga gitu, karena leptin kan mempengaruhi nafsu makan juga kan gitu ya. Oke, di sini terkait dengan estradiol, testosteron, dan IGF-1. Nah, leptin ini sendiri yang tadi kita bahas sebenarnya sebuah hormon juga yang dikendalikannya di otak, gitu kan? Kenapa leptin bisa turun dan kenapa leptin bisa naik berhubungan dengan komposisi tubuh? Karena tadi ketika kondisi energi defisiensi, maka kadar leptin tidak akan turun, ya kan? Maka dia akan mempengaruhi hipotalamus di otak kita untuk termasuk di mesolimbik dopamine system dan brain systemnya. Dia menstimulasi berbagai enzim dan berbagai kerja reaksi di sana supaya terjadi energi homeostasis. Ya, apa energi homeostasis bentuknya? Ya, nah, rasa laparnya ditingkatkan, kemudian kebutuhan energinya diturunkan gitu. Nah, kemudian juga akan mempengaruhi neuroendocrine function. Jadi reproduktif hormonnya pasti akan turun, tiroid hormonnya juga akan turun, IGF-nya juga akan turun. Nah, bagaimana dengan kortisol? Biasanya juga akan berpengaruh karena aktivitas fisik juga. Nah, ini leptinnya akan turun. Demikian halnya kalau energinya ekses, leptin kita akan naik gitu. Leptin kita akan naik, dan ketika leptin kita naik ini untuk mencapai keseimbangan energi, maka gimana caranya supaya dia terstimulasi si hipotalamusnya ini supaya kita bisa mengendalikan lapar tadi dan meningkatkan energi expenditure. Nah, kalau siklus ini tidak kita sadari, maksudnya begini, kita dalam kondisi yang sebenarnya tidak perlu makan, gitu ya. Sebenarnya tidak perlu makan, tetapi kok terasa lapar, gitu. Kemudian kita tetap makan, artinya kita lagi menambah energi ekses kita. Jadi memang brain dan ada aksis antara brain dan gut gitu ya. Nah, itu kecerdasannya yang ngatur kita sebenarnya. Gitu ya. Ada brain and gut aksis dan itu yang mengatur kita. Nah, si leptin ini punya peranan yang cukup tinggi. Nah, sehingga sekarang itu modifikasi diet weight loss itu sudah dengan suntikan leptin gitu ya. Sudah sampai ke sana, teman, bahaya atau tidak? Saya kok kira kalau terlalu radikal ya menurut saya disuntikan hormon leptin gitu ya supaya nanti terjadi defisiensi energi dan menjadi kurus, itu kok memaksa sekali dan itu biasanya akan mengganggu sistem hipotalamus kita. Nah, tapi ada yang sampai melakukan seperti itu untuk penurunan berat badan secepat mungkin gitu. Nah, ini
apa namanya, kita harus pahami betul. Memang ada mekanisme seperti itu, tapi bukan berarti kita harus shortcut ya, memanipulasi leptin di dalam tubuh kita. Oke. Nah, kemudian yang kedua, meskipun nanti akan diterangkan oleh Bu Ica lebih dalam lagi pada saat besok tentang kesehatan atlet ya. Ini Ibu saya sampaikan aja, karena kondisi laki-laki dan perempuan itu berbeda secara anatomi dan fisiologinya, maka risiko kesehatannya pun juga berbeda ya. Di perempuan itu akan sering banyak menghadapi masalah eating disorder, amenorrhea, dan osteoporosis. Jadi masalah menstruasi dan osteoporosis. Ya, ini laki-laki tentunya nggak akan mengalami osteoporosis maupun amenorrhea, gitu kan. Mungkin sebagian mengalami eating disorder, tetapi kasusnya sangat sedikit dan lebih banyak terjadi di perempuan, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya perubahan hormon endokrin itu juga terjadi pada post competition. Jadi atlet mau berlatih, kemudian mau tanding, post tandingnya pun akan mengalami perubahan. Perubahannya seperti apa? Ternyata pada kelompok atlet laki-laki itu ada penurunan testosteron level. Ya. Kemudian di perempuan had high level with complete overlap between the sex. Jadi woman had a lean body mass 80% than of men. Jadi termasuk si body mass-nya juga gitu ya. Itu ada perubahan yang cukup signifikan ketika post competition. Di laki-laki terutama testosteronnya sangat rendah. Nah, sehingga kenapa kalau kita lagi program punya anak gitu ya, itu si perempuan maupun si laki-lakinya nggak boleh capek-capek gitu ya, karena memang akan mempengaruhi level testosteronnya. Jadi kalau memang lagi program, kebugarannya dijaga, stresnya dijaga, karena kan capek juga stres. Nah, itu karena akan mempengaruhi testosteron level. Dan hal ini juga yang kadang-kadang menjadi isu di kalangan atlet terhadap fertilitasnya. Jadi misalkan dia tanding keras, kemudian testosteronnya turun, tapi recovery-nya nggak bagus, sehingga testosteron itu tidak up kembali ke level yang normal. Nah, pada saat ini terjadi terus-menerus, maka banyak sekali atlet-atlet yang susah memiliki keturunan dikarenakan level testosteron pada laki-laki atlet ini cukup rendah gitu ya. Jadi satu keadaan yang memang profiling seperti ini penting dipahami karena ada resikonya juga kesehatan yang ternyata investasinya tidak hanya ke performa tapi bagaimana memonitor investasi kesehatan pada atlet ini supaya tetap bisa hidup normal ya selayaknya orang yang apa namanya bisa juga memiliki level testosteron yang normal. Oke. Selanjutnya ini data ya. Jadi ini kita ngelihat aja berbagai berdasarkan gender ya dari laki-laki dan perempuan. Banyak variabel yang diteliti, dilihat kalau dari sisi hormon dia lihat testosteron, LH, FSH. Jadi LH, FSH ini hormonnya perempuan, leuting hormon ya, semua berhubungan dengan menstruasi. Estradiol, kortisol, prolaktin, TSH, FT3, FT4 ya, ini semua hormon dan semua diteliti di sana antara laki-laki dan perempuan. Nah, kita lihat p-value-nya cukup signifikan ya, memang perbedaannya cukup signifikan antara laki-laki dan perempuan. FSH-nya yang nggak signifikan ya, FSH 0,64 kan berarti nggak signifikan. Tapi kemudian TSH juga nggak signifikan, tapi sebagian besar signifikan dan menunjukkan memang adanya perbedaan yang bermakna di hormonal di gender laki-laki dan perempuan. Oke, meskipun ada beberapa tapi sangat minor sekali, sebagian besar memang berbeda signifikan. Oke, selanjutnya kita ke fungsi muskuloskeletal. Nah, fungsi muskuloskeletal. Nah,
fungsi muskuloskeletal ini ternyata juga erat kaitannya dengan hormon, karena kan di dalam tubuh kita itu kan saling sinkronis ya, satu fungsi dengan fungsi yang lain itu saling sinkronis, jadi tidak berdiri sendiri gitu. Nah, sehingga nanti harapan kita nanti kita memahami ini jangan sampai ada lagi lah, meskipun ada lagi-lagi ada ya. Kalau kita main ke gym itu sering ketemu perempuan yang ototnya dibuat sebesar laki-laki gitu ya. Nah, itu tapi dia biasanya radikal juga, dia nyuntikin testosteron hormon padahal dia perempuan gitu ya. Nah, itu ternyata itu juga termasuk kegiatan yang melawan alam kan ya. Jadi itu tetap nggak benar sebenarnya. Nah, oke. Nah, kembali ke sini bahwa si testosteron dan sebagai hormon ini memang mau nggak mau memberikan otot yang lebih besar daripada perempuan. Tadi kita juga sudah bahas. Nah, ternyata posisi terbesar otot ada di upper body. Jadi bagian trunk ya, bagian trunk ini adalah area pembentukan otot terbesar bagi laki-laki. Itulah kenapa kalau bodybuilder itu yang banyak ditunjukkan tuh kan kekuatan otot di area trangnya, area badannya upper body. Kemudian tentunya dengan banyaknya otot yang dibangun di dalam tubuhnya, power yang dihasilkan menjadi lebih besar. Jadi kita kalau tadi di awal kita lebih memotret perkara endurance, yang di sini memotret ke arah power gitu ya. Jadi si power laki-laki ini menjadi lebih besar. Sehingga kalau olahraga atletik khususnya pada cabang olahraga jumping, sprinting ya, tentunya ini akan cukup besar powernya, apalagi di weightlifting and throwing. Nah, tentunya pada cabang olahraga weightlifting and throwing, di mana kekuatan otot bagian atas ini cukup besar peranannya, sedangkan di perempuan itu tidak ada otot yang berkembang di daerah sini ya, sebesar laki-laki, maka ketika cabang olahraga ini ada pada kelompok perempuan, otomatis standarnya tuh berbeda sekali. Angkatannya misalkan weightlifting, angkat besi, ya itu nggak bisa sampai seperti Rifki Juniansah kemarin ya, itu luar biasa, itu kita punya gold medal di sana. Nah itu nggak bisa, karena total angkatannya pasti nggak akan mencapai 300 kilo lebih gitu. Kalau nggak nanti cedera bahunya. Demikian halnya throwing, lempar ya. Lempar ini banyak banget ya, lempar lembing, lempar galah, lempar tolak peluru, macam-macam. Itu juga akan beda kelasnya antara laki-laki dan perempuan. Ya, karena memang tadi dasarnya perbedaan skeletal muscle di di area trunk, area upper body. Ya. Nih, oke. Selanjutnya, nah, selain perototan juga struktur tulang. Ya. Tulang pelvis. Nah, ini tulang panggul ya, tulang panggul. Kalau kita lihat komposisinya memang cukup berbeda antara male dan female gitu ya. Kalau male itu sempit sekali ya, kalau perempuan lebar gitu ya, tulang panggulnya itu lebar lingkarannya. Dan ini juga di area pelvic inlet. Nah, di area pubic arch-nya juga berbeda lengkungannya ya, lengkungannya berbeda. Yang di perempuan itu bisa sampai 90 derajat lengkungannya, sedangkan di laki-laki 60 derajat. Jadi lengkungan pubic arch-nya itu 90 berbeda 30 derajat. Termasuk si sacrum concavity-nya. Sacrum itu yang tulang belakangnya itu ya, yang tulang belakangnya itu perempuan lebih pendek, laki-laki lebih panjang. Ya lebih dalam gitu, lebih dalam. Gitu ya. Jadi struktur yang ketiganya ini sangat berbeda, ini ternyata juga berpengaruh pada gerak, ruang gerak antara laki-laki dan perempuan. Di mana dengan pubic arch yang 90% atau 30% lebih tinggi dibanding laki-laki, ini si perempuan ini have a greater range of motion. Jadi dia lebih banyak bergerak secara apa ya, luas ya, secara luas gitu ya. Jadi apa ya istilahnya itu, kalau kita lihat gimnastik ya, gimnastik itu
yang couple ya, yang couple itu kan yang perempuan bisa geraknya macam-macam ya, melenting, split, kemudian melengkuk, mengangkat kaki ke atas, kaki ke samping, ke kanan. Nah, itu kenapa bisa terjadi di perempuan karena public arts-nya itu angle-nya memang lebih tinggi gitu lah. Lain halnya dengan laki-laki. Pada cabang olahraga yang sama ketika dia main couple, si laki-laki tidak melakukan banyak gerakan yang dilakukan perempuan. Dia lebih menjaga menjadi topang bagi si perempuan untuk bergerak gitu. Karena memang lingkup pergerakan si laki-laki nggak bisa seperti perempuan. Ya, jadi sekali lagi kalau dilihat secara struktur tubuh itu ada filosofinya sebenarnya gitu ya. Tadi jantung laki-laki menjadi lebih besar, maka filosofinya laki-laki harus menjadi orang yang paling sabar di dunia ini, gitu kan. Kemudian upper body-nya dia lebih besar daripada perempuan. Si laki-laki ini menjadi siap bahu sandaran si perempuan kan gitu. Kemudian filosofi yang lainnya lagi tadi di gimnastik ataupun di ice skating yang berpartner, ya memang perempuan itu banyak pola, banyak gaya gitu yang melenting sana, melenting sini. Tapi jadi laki-laki harus kuat, harus tangguh, harus siap ngayomi, harus siap menjagani apapun pergerakan si perempuan itu. Itulah filosofi tubuh manusia itu. Ya, jadi kalau dijawantahkan dari sisi perempuan itu ya dan laki-laki ya seperti itu memang ada filosofinya. Allah tuh menciptakan semua itu pasti dengan makna, nggak mungkin kita diciptakan hanya seperti ini aja esitis gitu, enggak, pasti ada maknanya yang bisa kita ambil hikmahnya, manfaatnya dan pemahamannya sehingga kita lebih beriman lagi sama Allah. Sedetil itu Allah menciptakan kita sebagai manusia wujudnya yang seperti ini. Nah, terakhir yang ini yang sacrum concavity-nya. Kenapa yang satu panjang, yang satu pendek gitu atau yang satu dalam, yang satu lebih ini ya, lebih dangkal gitu ya. Karena pelvis yang lebih dangkal ini juga ternyata lebih fleksibel gitu. Jadi tidak hanya pubic arch-nya, si sakrumnya yang pendek ini juga ternyata membuat dia lebih fleksibel dalam bergerak gitu ya. Nah, inilah yang membuat kenapa di cabang olahraga tertentu tadi si cowok dominan untuk cabang weightlifting, kemudian apa namanya? Lempar gitu. Sedangkan si perempuan itu dominan di cabang olahraga gimnastik, ice skating kan. Bahkan di gimnastik ini ada cabang yang tidak dimainkan oleh laki-laki. Ya, tadi yang artistik gimnastik itu tidak ada laki-lakinya. Karena laki-laki tidak bisa melakukan gerakan-gerakan seperti yang bisa dilakukan oleh perempuan tadi gitu ya. Jadi itulah kenapa ada beberapa cabang olahraga itu tidak ada yang perempuan, adanya laki-laki saja, atau sebaliknya tidak ada yang laki-laki, adanya perempuan. Karena kembali lagi ke perbedaan di gender ini yang tidak bisa kita hindari, gitu ya. Oke. Nah, ternyata selanjutnya ini salah satu yang tadi Ibu sampaikan. Jadi kalau perempuan tuh bisa melakukan berbagai gerakan, laki-laki ya elegan aja, begitu aja gerakannya. Ya kan? Inilah yang membuat di cabang olahraga itu ada perbedaan. Nah, selanjutnya kalau tadi sudut di area sudut di area pubic dan sakrum ya, serta pelviknya tuh mempengaruhi. Nah, sekarang di lutut atau biasa dikenal dengan key angel ya. Nah, tapi key angel ini berhubungan juga dengan pelvisnya ya, pelvis yang tadi ada di antara laki-laki dan perempuan. Nah, greater pelvis ya artinya pada perempuan itu femurs mid her tibias at greater angel. Jadi si perempuan itu punya key angel yang lebih besar daripada laki-laki. Ya, laki-laki itu 12%, perempuan 16%. Dan ini sudut yang dihubungkan antara tibia, jadi tulang tibia dengan lututnya. Ya, tulang tibia dengan lututnya. Nah, apakah keadaan ini menguntungkan bagi perempuan dengan adanya, kalau tadi kan di atas menguntungkan untuk cabang olahraga tertentu,
Nah, kalau di sudut key angle-nya ini lebih besar, apakah ini menguntungkan? Ya, ternyata ini tidak menguntungkan untuk perempuan. Dengan sudut yang cukup besar ini, female soccer player, artinya kalau seorang atlet mengambil cabang olahraga soccer ya, artinya sepak bola, ya, ini memiliki resiko 5 kali lebih besar untuk terkena cedera lutut. Ya, cedera lutut. Kalau terjadi cedera lutut, maka pasti akan terjadi cedera hamstring. Ya, cedera hamstring. Nah, maka kemarin tahun lalu ada istilah badai hamstring pada atlet soccer wanita, sepak bola wanita. Nah, itu ada istilah sampai badaian. Sebenarnya badai hamstring itu akan selalu terjadi karena key angle-nya memang berbeda. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Maka harus dilakukan strength training, ya. Targetnya di hamstring itu sendiri, supaya menurunkan resiko terjadinya cedera. Jadi hamstring si perempuan itu harus dilatih lebih ini ya, bukan lebih keras tapi lebih sering gitu ya, dilatih lebih sering supaya dia juga menguatkan otot di bagian penguat lututnya. Nah, maka sering ya kita mendengar di kalangan non-atlet itu perempuan itu knee-nya bermasalah, lututnya bermasalah. Contoh ibu kita sholat sudah nggak bisa, lututnya sakit gitu kan. Dan berbagai problem area lutut itu kebanyakan memang perempuan sebenarnya bukan karena dia menua juga, itu menjadi faktor sih. Tapi secara anatomi memang sudut kaki perempuan ini yang 16% ini membuat tekanan di area lutut itu menjadi lebih besar gitu ya. Nah, maka sering terjadi keluhan ini. Oke, ini yang terkait dengan key angle. Nah, ini juga ada berbagai studi ya yang dilakukan istilahnya landing test kinematic data. Jadi subjek showing the single leg landing test, kemudian yang gambar kedua subjek is showing the forward hop landing test gitu ya. Jadi dia diminta untuk melakukan itu, fungsinya untuk melihat kekuatan tulangnya otot di daerah lutut gitu ya. Jadi ada banyak metode ya yang dilakukan sehingga ada gender difference in strength and lower extremity kinematic during landing. Jadi kita ingin melihat kekuatan di lower extremity di kaki bagian bawah. Nah, di sana terlihat jelas ya. Dilihatnya kinematic variablesnya di hip flexion, hip abduction, hip rotation, knee flexion, lower leg rotation. Jadi ini dilihat semua, kemudian dilihat apa namanya perbedaannya females and males, kemudian time to maximum angular displacement, forward hop maximum angular displacement, time to maximum angular displacement. Nah, semua ini dilihat dan kesimpulannya isokinetic assessment-nya dari peak torque to body weight ya, memang di area females ya quadricep dan hamstringnya memang apa namanya berbeda dengan laki-laki ya. Memang perempuan kekuatan quadricepnya lebih rendah termasuk dengan hamstringnya dibanding laki-laki gitu ya. Jadi ya inilah yang akhirnya tadi lagi-lagi kekuatan key angle dengan kekuatan otot di bagian ekstremitas bawah itu memang sangat berbeda antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Oke. Nah, ini satu juga sebuah ilustrasi bahwa menunjukkan bahwa variabel dari biomekanik dan neuromuskular itu berbeda antara gender selama landing test. Dan laki-laki memang memiliki jumlah lebih banyak otot-otot lentur pada area lutut setelah landing test. Ya. Kenapa otot cowok kakinya, lututnya lebih kuat? Ternyata banyak otot-otot lentur pada area lututnya. Kemudian perpindahan fleksi yang lebih besar berfungsi untuk melemahkan gaya tumbukan dan mengurangi beban pada sendi lutut. Ya.
Dan ketidakhadiran dari fleksi lutut terkontrol ini pada wanita mungkin terkait dengan kelemahan otot pada paha depan dan paha belakang dan mengakibatkan ketegangan pada area lutut. Ya, jadi nanti perempuan ini memang supaya tidak terjadi banyak keluhan di area lutut, sering-sering melakukan olahraga penguatan area hamstring tadi, dan tentunya selain olahraga juga harus sering direlaksasi. Ya. Spa, sebagaimana itu juga ternyata hubungannya juga untuk kesehatan dan kebugaran kita. Nah, faktor-faktor ini perlu dipertimbangkan terkait dengan patoetiologi cedera ligamen pada atlet wanita. Nah, sehingga misalkan kita mengukur tadi isokinetik Victor Q tadi, tetap harus dilihat kalau dia sudah punya riwayat cedera, kita nggak bisa mengharapkan skor yang tinggi pada pemeriksaan ini. Apalagi cederanya udah pasti di area hamstring. Nah, otomatis performa lututnya, kekuatan otot di lututnya akan tidak maksimal gitu ya. Oke. Nah, ini gender difference in the field of motor skill. Ya, jadi tadi the maximum strength in trained women is 30-40% lower than men, ya kan? Tadi penyebabnya karena otot ya yang memang berbeda. Kemudian men have remarkable advantage especially in explosive strength exercise. Jadi dengan otot yang besar tadi hipertrofinya, maka explosive strength exercise-nya cukup tinggi. Kemudian as far as maximum speed is concerned, ya, men and women get average and maximum similar values, ya. Jadi kalau speed-nya ya sama, jadi dia bisa dapat speed yang sama, tetapi endurance-nya itu akan berbeda. Ya, memang kalau ngomongin speed, karena speed itu kan pakai sistem energi fosfatase ya, jadi tidak yang endurance, jadi fosfatase alaktit anaerobic metabolism ya itu sama. Tapi kalau sudah masuk ke fase endurance, nah akan berbeda, gitu ya. Oke, kemudian the aerobic capacity of trained woman is 10-20% lower than men. Nah, ini aerobic capacity itu berarti endurance. Nah, perempuan lebih rendah. Tapi kalau kita bicara fosfatase, nanti kan Budian akan ngajarin ergogenik ya, kok ergogenik sih, energi, metabolisme energi ya, nanti akan lihat bedanya fosfatase lactate anaerobik dengan yang aerobic capacity. Ya, itu nanti ternyata memang berbeda kalau sudah di endurance ya. Women present more articular mobility than men. Ya tadi yang elasticity, dia bisa bergerak macam-macam ke kanan ke kiri. Nah, itulah yang membuat dia lebih banyak melakukan gerakan articular mobility. Kemudian women's coordination skills after the 18 years are 10% better than men. Ya, jadi tadi fleksibilitas yang berkaitan dengan persendian dan seterusnya memang perempuan lebih bagus dibanding laki-laki. Itulah kenapa ada beberapa cabur yang tadi sudah saya sebutkan hanya diikuti perempuan dan ada beberapa cabur yang hanya diikuti laki-laki. Oke. Nah, ini hand grip juga sebuah sebuah cara sebenarnya yang kita lihat kekuatannya pada anak-anak dan remaja. Di sana akan menunjukkan sebenarnya kekuatannya seperti apa. Nah, ini kita lihat juga hand grip itu sampai di usia 13 tahun tuh masih sama antara male and female gitu ya. Antara male dan female, tapi begitu makin dewasa perbedaan kekuatan massa otot dan massa kekuatan ototnya pada perempuan dan laki-laki itu berbedanya signifikan gitu. Jadi perempuan memang hanya sekuat itu, ya. Hanya sekuat itu untuk memiliki kekuatan. Beda. Itulah kenapa lagi-lagi filosofinya perempuan laki-laki itu harus melindungi perempuan, bukan dipakai untuk kekerasan terhadap perempuan. Ya, kalau sampai dia seperti itu, maka dia tidak memahami filosofi dia diciptakan di muka bumi itu untuk apa gitu, bukan untuk mendominasi perempuan, tetapi tentunya untuk menjadi pengayom dan pelindung perempuan, gitu ya. Oke, dan perempuan juga harus tahu diri, gitu ya. Dia bagaimanapun juga akan ada secara
fisik itu berbeda dengan laki-laki, gitu ya. Oke, nah kemudian selanjutnya ini kalau kita lihat di muscle mass ya pada sprint performance, apakah ada perbedaan secara gender? Ya, di sini terlihat jelas untuk kita nggak ngomongin yang body mass, height percentage dan seterusnya ya, kita langsung ke peak power watt-nya dan mean power watt-nya. Itu indikatornya sampai yang 30 minute time ya, 300 minute time, VO2 max semuanya itu ternyata perbedaannya signifikan. Ya, di mana laki-laki memang lebih tinggi untuk peak power-nya dan mean power-nya ya. Kemudian di 3 minute time-nya dia lebih apa namanya lebih pendek ya dibanding perempuan. Artinya dia lebih cepat dibanding perempuan. Dan VO2 max-nya juga lebih tinggi dibanding perempuan. Nah, ini memang bagaimanapun peran adanya otot yang berbeda di dalam tubuh atlet ya itu memang mempengaruhi ya, dan ini sangat dipengaruhi oleh gender. Nah, oke, kita masuk ke kesimpulannya sebelum nanti kita tanya jawab ya. Harapan Ibu di sisa waktunya itu nanti kita bisa pakai di tanya jawab. Memang Ibu tidak pernah menyampaikan materi full sampai 100 menit. Ibu kasih sisa waktu supaya kalian bisa bertanya. Jadi bukan karena Ibu mau cepat-cepat, bukan. Sebenarnya karena Ibu mau adanya diskusi. Kesimpulannya seperti apa? Jadi memang yang namanya gender gap ya itu ada. Ya, meskipun apa namanya seks itu memang influencing ya best performance and world record. Kemudian ternyata memang ada ininya ya yang mempengaruhi. Salah satunya adalah seks itu sendiri. Kemudian stabilization of the gender gap in world record is observed after 1983. Jadi sebenarnya pada tahun sebelumnya itu kita nggak lihat perbedaan itu. Tapi setelah tahun 83 datanya itu menunjukkan adanya perbedaan yang mean difference-nya between men and women for all events itu 10% ya untuk world record-nya. Kemudian untuk freestyle swimming itu perbedaannya 5,5% di 800 meter freestyle dan swimming. Kemudian di weightlifting itu sampai 36,8%. Ya. Nah, data-data ini ya tentunya akhirnya dipakai untuk mengambil kebijakan-kebijakan kelas pertandingan, ya kan? Kemudian the top 10 performance analysis reveal a similar gender gap trend with stabilization in 1982. Nah, dan results suggest that women will not run, jump, swim, or ride as fast as men. Jadi karena dia nggak akan secepat laki-laki, maka di beberapa cabang olahraga ini ada peraturan yang diperbaiki, gitu ya. Nah ini ya faster, higher, stronger gender. Ini sudah dicatat ya difference between male and female record by age, gitu. Ya, siapa yang lebih tinggi high jump-nya, kemudian siapa yang paling panjang long jump-nya, jarak larinya. Nah, ternyata inilah data-data inilah yang dipakai untuk mengambil kebijakan di Olympic Organization untuk kelas-kelas pertandingan. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya fungsinya ke sana. Jangan paksa perempuan untuk tanding di seperti laki-laki atau sebaliknya. Jangan paksa laki-laki melakukan pertandingan yang tidak bisa dilakukan oleh perempuan. Ini di athletic performance juga terus dilakukan pengkajian juga. Ternyata gender difference itu sesuatu yang terjadi ya di cabang olahraga renang di gaya yang berbeda, backstroke, breaststroke, butterfly, individual medley dan freestyle, ternyata juga berbeda di antara laki-laki dan perempuan. Nah, oleh karena itu jarak distance yang dipakai pun akan diambil satu kebijakan yang berbeda. Baik di kelompok under
yang under 18 ya, artinya kelompok usia dini dengan yang kelompok usia dewasa atau elit ya. Jadi ini data-data seperti inilah yang selalu dipakai dan dikumpulkan untuk mengambil kebijakan akselerasi atau apa namanya penyesuaian cabang olahraga dan nomor perlombaan. Baik, saya kira itu ya yang Ibu bisa sampaikan untuk sesi yang pertama terkait dengan antropometri yang sesi 1. Ya, yang sesi 2 nanti kita akan sampaikan minggu depan. Ibu akan open discussion, silahkan kalian bisa raise hand atau bisa nulis di inbox ya. Nanti kemudian Ibu akan jawab sambil Ibu akan share materi di sini. Ya, share materi di chatbox. Silahkan. Silakan, ada yang mau bertanya atau tidak? Harusnya bertanya ya. Masa nggak bertanya? Hampir 100 mahasiswa, masa nggak ada yang tanya? Oke, baik. Ini ada beberapa pertanyaan sudah mulai masuk. Yang pertama, kalau kasus atlet tinju wanita kemarin yang memiliki testosteron tinggi itu bagaimana ya Bu? Dan apakah memang tetap diizinkan mengikuti turnamen olahraga? Baik. Jadi salah satu zat doping yang dilarang adalah testosteron. Ya. Itu salah satu substance yang kalau kita cek darahnya cukup tinggi, itu berarti masuk kategori doping. Nah ini berarti si atlet ini disinyalir menggunakan doping, Mas Alvando. Nah, ketika dia disinyalir seperti ini, ya dan hasilnya misalkan temuannya memang positif dinyatakan doping, ya dia tetap tidak boleh mengikuti turnamen olahraga karena pasti akan kena sanksi gitu ya. Jadi testosteron yang tinggi, apalagi wanita kan nggak boleh testosteronnya tinggi kan dia karena dia tidak produsen testosteron gitu kan. Nah itu berarti masuk ke kategori doping. Nanti kita di sesi after meet akan ada ngomongin soal doping ya. Oke, kemudian yang kedua dari Anissa, transgender. Oh ya, betul. Ya kemarin ada ya yang isu terkait dengan transgender di boxing ya kalau nggak salah ya. Dalam pertandingan wanita kan sudah jelas tidak adil. Apakah tidak ada aturan? Nah, ini dia. Ini dia sebuah hal yang dilematis ya. Di doping itu yang aturan transgender ini tuh tidak eksplisit ditulis di sana. Coba aja kemarin bahkan yang isu itu saya diskusikan di teman-teman di doping ya, di teman-teman di IADO itu untuk ngejawab pertanyaan ibu aja itu memang secara agama, secara moral itu udah jelas nggak fair gitu loh. Tetapi regulasinya tuh tidak dibuat nyata gitu. Nah, gimana enggak orang Olimpiade Prancis kemarin itu juga support LGBT ya kan? Nah, ini menjadi seharusnya kalau menurut ibu sendiri kita nggak usah ngomongin soal apa namanya aturan-aturan lainnya ya aturan di agama ya man is man, woman is woman gitu dan dia nggak boleh bertanding di kelas yang di switch itu ya bunuh diri namanya itu wanita kalau lawan pria gitu padahal di kelas wanita gitu ya kan kemarin kan sampai akhirnya lawannya kalau nggak salah mundur ya nggak mau ngelawan dia ya jelas dia bukan lawan saya gitu kan tapi dia yang disinyalir
transgender ini tetap melenggang saja. Artinya apa? Di situ regulasi untuk transgender itu masih lemah sekali. Belum, tidak masuk, kayaknya tuh wadah itu tidak mau ngebahas soal itu gitu. Ya, ya kan dunia ini by order ya, by order oleh sebuah kepentingan tertentu. Ya, sekarang tinggal kita aja gimana menyikapinya, ya Mbak ya. Jadi itu memang saya juga pesimis itu akan diatur enggak di wadah gitu ya. Oke, Oke, Farah, terima kasih pertanyaannya tadi yang sorry, tadi yang Anissa sudah, kita masuk ke pertanyaannya Farah. Atlet paradok yang sebelumnya sudah dijelaskan, lantas bagaimana alternatif penegaan diagnosis gangguan jantung pada atlet? Apakah sangat berbeda dengan individu pada umumnya? Nah, oke, baik. Jadi yang namanya gangguan jantung pada atlet tadi kan gangguan jantung itu kan macam-macam ya Mbak Farah ya. Jadi tidak hanya sekedar indikasi terjadinya pembesaran volume jantung, itu tidak. Yang kita bahas tadi yang berkaitan dengan diagnosis pembesaran volume jantung gitu. Nah, kalau ada kelainan katup itu pemeriksaannya kan lain lagi gitu ya. Katup jantung, kelainan kelainan bawaan lahir ya kan. Nah, itu pasti pemeriksaannya lain lagi. Jadi tetap yang kita masukkan dalam konteks atlet paradok adalah pada pemeriksaan diagnosis jantung khusus untuk volume jantung, besarnya jantung. Iya. Kalau yang lain-lain tetap pasti akan ketahuan, Mbak. Misalkan, kan nanti sama Bu Ica akan dikenakan tentang PPE, Pre-Participatory Examination. Ya kan? Nah, di situ kan mengecek seluruh fungsi organ tubuh termasuk jantung di situ. Ya kan? Nah, kalau ada masalah katup jantung, riwayat kelahiran dengan masalah jantung dan atau pernah operasi jantung ya pada saat lahir. Nah, bayi baru lahir tuh kan ada banyak kasus-kasus ya otomatis di situ sudah terseleksi biasanya yang begitu. Ya. Oke. Selanjutnya Kalista Aulia. Beberapa artikel bahwa penggunaan kafein pada atlet sebagai doping, Bu, apakah benar? Betul. Tapi kafein tidak masih diperbolehkan digunakan dalam dosis tertentu. Ya. Kalau ditemukan di dalam darah cukup tinggi levelnya, nah itu masuk kategori doping. Nah, besok kita di bagian doping akan ngebahas itu. Ya. Oke, Maritza, cabang olahraga bela diri dipertandingkan itu kan powernya Bu. Maka jika saya under 54 dan melatih otot saya, mungkin bisa saja jika dipertandingkan dengan seseorang under 52. Oke. Jadi di cabang olahraga bela diri memang ada proses week in ya. Bagaimana kita boleh diizinkan bertanding sesuai dengan kelas berat badannya gitu. Nah, selama penyesuaian berat badannya itu tidak diturunkan lebih dari 5%, itu tuh sebenarnya masih aman gitu. Tapi kalau kita dinaikkan sampai 5%, ya, berarti kalau dari 54 terus dipertandingkan dengan seseorang under 62, berarti selisihnya sampai enggak 5%. 54 itu kalau 5%-nya berapa? Paling di 57, 58 kan ya? Ya kan? Selama dia masih di 57, 58 itu masih aman. Tapi kalau tandingnya di atas 62 atau di 60 ya itu agak berat sih sebenarnya. Ya, jadi plus minusnya tuh di 5%, Mbak. Gitu ya. Oke, Marisa, Farah, Kanista, Divara. Oke. Dari jantung laki-laki lebih besar daripada jantung perempuan. Namun mengapa beberapa atlet laki-laki rentan mengalami serangan jantung? Nah, itu sesuatu hal yang berbeda lagi, Mbak Divara. Jadi serangan jantung itu kan faktornya banyak, ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan ukuran. Kalau serangan jantung misalkan bisa karena overtraining, ya kan? Bisa juga karena ada masalah jantung yang tidak terdeteksi sejak dini. Bisa jadi, gitu ya. Kemudian ada penggunaan suplemen atau obat-obatan yang memicu kerja jantung yang tidak dilaporkan kepada tim medis, itu banyak.
ya, pakai stimulan jantung, ada energy drink yang dikonsumsi mengandung apa namanya aktivasi saraf simpatis berlebihan sehingga jantungnya berdebar lebih kencang, akhirnya dia kehabisan energi dan sudden death itu juga ada. Belum perkara hidrasi yang tidak maksimal. Jadi penyebabnya banyak, Mbak, ketika mengalami serangan jantung pada saat latihan atau berolahraga. Gitu. Jadi tidak ada hubungannya dengan ukuran jantung itu sendiri. Oke. Kemudian Gisela. Apakah boleh diceritakan kondisi atlet Indonesia saat ini? Bagaimana pemerintah Indonesia mensupport atletnya? Apakah sudah sesuai dengan standar yang baik atau bagaimana mengingat bahwa itu aktif? Oke. Kalau kondisi atlet saat ini pembinaannya itu kan berjenjang ya. Ada yang dari usia dini, ke usia dini itu sekolah-sekolah pada umumnya. Kemudian nanti yang bagus-bagus bisa masuk seleksi untuk atlet di SMP, SMA, ya kan. Pembinaannya pun dibina ada yang di bawah pemerintah daerah, ada yang dibina langsung di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga, adanya PPLP di daerah. Kemudian nanti mereka bertanding, 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 ikut seleksi, ikut PON, PON yang terbaik-terbaik dibina oleh PB, PB itu cabur ya, cabur dan nanti bisa seleksi atau ikut di multi event baik di ASEAN, Asia maupun Olimpiade. Nah, itu kan penjenjangannya seperti itu. Nah, sehingga dengan berhierarkinya perjenjangannya, kemudian banyak cabang olahraga yang dibina, otomatis ada variasi yang cukup besar dari masing-masing PB dalam pembinaan atletnya. Ya, apakah sesuai standar? Belum semua sesuai standar. Ya, kalau pemerintah mensupport, iya. Kemenpora mensupport iya, tapi sesuai standar atau tidak, nah itu belum tentu. Di cabang olahraga yang sudah bagus standarnya itu di sepeda dan di eh, sepeda, ya yang inilah, yang lolos Olimpiade inilah ya, nggak usah saya sebutkan masing-masing yang lolos Olimpiade inilah, yang memang sudah bagus pembinaannya. Nah, karena kadang-kadang pemerintah mau tidak mau melakukan pembinaan pada cabang olahraga yang sudah menunjukkan prestasi juga gitu. Jadi yang belum ya memang itu menjadi tanggung jawab PB untuk bisa membina secara baik atlet-atletnya gitu ya. Oke, jadi kalau dikatakan sesuai standar belum, ya belum semua sesuai standar. Karena menurut saya standar yang dimaksud di sini adalah keterlibatan implementasi dari seluruh sport science di pembinaan atlet. Nah, itu belum. Sport science itu apa saja? Ada kalau yang kepelatihan, latihan itu sudah otomatis. Yang susah biomekanik itu hanya sebatas untuk terapinya, fisioterapinya saja. Tapi keilmuannya itu belum kuat banget. Yang on off itu jelas di bidang gizi dan psikologi. Nah, ini on off sekali, artinya ada yang pakai, ada yang enggak, ada yang sekedar konsultatif, tidak pendampingan full. Nah, itulah yang kenapa masih belum standarnya itu di situ. Oke, itu ya. Nusa Oriza. Apakah gangguan jantung pada atlet yang sudah pensiun itu berkaitan dengan pembesaran jantung pada saat masih aktif menjadi atlet, Bu? Oh iya, jelas. Jadi gangguan jantung atau kesehatan lainnya sebenarnya pada saat pensiun itu multi multi banget, Mbak, multifaktorial. Jadi pertama jantungnya sudah biasa terlatih, tiba-tiba latihannya menurun, gitu ya. Latihannya menurun sehingga jangankan otot di area jantung ya, otot di seluruh tubuhnya yang tadinya sudah besar-besar bagus tidak di-maintain, otomatis akan tergantikan menjadi lemak, ya kan? Demikian halnya di jantungnya. Jantungnya yang sudah besar dan bagus, kemudian latihannya berkurang, itulah yang akan diselimuti menjadi lemak. Jadi memang betul apa namanya berhubungan sekali dan hubungannya sebenarnya dengan pola latihan yang berubah. Maka pensiunan atlet itu seharusnya tetap olahraga sesuai dengan yang pernah dia lakukan, bukan pensiun berarti tidak berolahraga. Oke, kemudian ada Safika, alhamdulillah yang bertanya banyak nih ya. Permisi Bu, izin bertanya. Apakah normal ketika seseorang sudah lama tidak berolahraga lalu mencoba kembali berolahraga tetapi mengalami pusing keliling? Oh iya,
Ini normal sekali, jangankan keliengan pusing, nanti sore harinya badan remek semua, ya panas, kaku, wah itu pasti. Itu yang dinamakan memang pertama olahraganya nggak dipreparasi dengan baik gitu. Jadi tiba-tiba olahraga, padahal sebelum berolahraga kan ada tahap-tahapnya. Pertama, hidrasinya harus bagus, ada fuelingnya terlebih dahulu, ya dikasih makan apa saja sebelum olahraga. Terus pada saat berolahraga kita harus tetap menjaga hidrasi, ya kan? Nah, kalau ini nggak di-prepare, ya pasti akan mengalami pusing, keliengan, udah pasti gitu ya. Nah, kemudian nanti sesudah itu dampaknya ya tadi yang nggak pernah berolahraga pasti mengalami DOMS, ya, delay onset muscle soreness. Jadi DOMS itu terjadi karena olahraga yang kita lakukan, dan DOMS ini durasinya bisa 2 jam, 3 jam setelah berolahraga, atau bahkan 12 jam setelah berolahraga. Pada saat kita tiba-tiba berenang, wah enak sekali, nggak ada masalah. Selesai berenang juga nggak ada masalah. Begitu sore hari itu panas semua, nggak bisa gerak. Itu DOMS namanya. Oke, ya kayaknya udah tak bacain semua ya. Coba Ibu cek dulu. Oke, udah. Oke, nggak ada yang kelewat. Materinya bisa di-download ya di chat ini. Sudah Ibu DGO Antropometri 1, DGO Dasar Gizi Olahraga, Antropometri 1, silahkan di-download. Oke, ada lagi pertanyaan, silahkan. Oke, masih ada. Nih, Maritza melanjutkan pertanyaan Safika. Jika tubuh mengalami kram, apa betul boleh stop dilanjutkan? Oh, enggak. Istirahat dulu. Oh, bahaya. Kram itu artinya kita tidak terhidrasi dengan baik. Pertama, jadi terjadi kekurangan elektrolit di dalam tubuh kita sehingga kram. Yang kedua, selain kekurangan elektrolit dan hidrasi, kita tidak melakukan pemanasan yang proper sebelum berolahraga. Jadi ibaratnya mesin, ya mesin kita itu, tubuh kita itu mesinnya mesin diesel ya, bukan mesin pertamak atau ini ya, atau eh, apa pertalite, bukan. Kita itu diesel. Diesel itu artinya dipanasi dulu baru dipakai gitu. Kalau kita langsung pakai yang ada kram. Hmm, Maka apa namanya? Kalau sudah terjadi kram ya harus dihentikan gitu. Harus dihentikan dulu, dibenerin dulu kramnya, direlaksasi, karena kalau enggak nanti terjadi kram selanjutnya gitu ya. Jadi kramnya dibenerin, terus besok kalau berolahraga hati-hati, hidrasinya harus betul. Pastikan ada pemanasan terlebih dulu supaya otot itu tidak langsung kaget gitu ya. Kalau panas ya mesin aja, kalau panas ngepul kan ya, ngepul udah, kalau udah ngepul ya harus istirahat. Kalau enggak nanti macet lagi, dipakai yang macet lagi gitu, rusak. Nah, tubuh kita juga demikian. Oke, Maritza. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Sambil menunggu pertanyaan yang lain, nanti minggu depan materi kita adalah antropometri yang berkaitan dengan skin fold dan beberapa pengukuran yang akan Ibu ajarkan berkaitan dengan somatotap, dan ada tambahan lagi karena tambahan antropometrinya ini dipakai di Kemenpora untuk seleksi atlet usia dini. Jadi antropometri yang dipakai untuk seleksi atlet usia dini. Jadi nanti kita akan sharekan juga di pertemuan ke depan. Oke, kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Atau sudah cukup? Kalau sudah cukup, mungkin kalian bisa membaca kembali, belajar kembali dari PPT yang Ibu share tadi, ya. Dan nanti kita akan ketemu lagi minggu depan dengan online lagi, ya, seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya. Terima kasih.
sukses selalu, sehat selalu. Mungkin bisa nanti setelah Ibu leave, absennya bisa ditayangkan lagi. Siapa tahu ada teman-teman yang belum absen. Tapi sepertinya di sini memang tinggal 71 partisipan, minus saya dan Pak Joko, berarti hanya ada 69 mahasiswa. Saya kira apa namanya, saya sih berharap yang tertinggal di sini juga yang sudah absen gitu ya. Jangan sampai cuman absen tadi terus pada leave gitu ya. Ya memang cuman Zoom sih, cuman kok kalau apa namanya, ya jangan sampai Zoom yang datang cuma 71, 60 ya malahan. Padahal mahasiswanya ada 100-an, tapi absennya lengkap. Nah, itu nanti Ibu nggak marah, Pak Joko juga nggak marah, nggak ada yang marah. Tapi nanti kalau yang Allah yang marah pada kalian itu loh, Ibu tuh suka khawatir. Kenapa Bu kok bisa Allah marah pada kita? Kan nggak langsung, Allah kan nggak tahu langsung. Menurut Ibu, orang sukses itu orang yang menjaga kredibilitas dia di mata Allah, bukan di mata Ibu ataupun Pak Joko. Ya, jadi dia yang mampu menjaga kredibilitas di mata Allah adalah orang yang sukses. Ya, itu nanti kalian pahami ya, cerna itu Ibu nggak marah, Pak Joko nggak marah. Absen-absen aja, monggo. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Sekali lagi sukses, sehat-sehat. Ketemu lagi minggu depan. Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.